Saudara, kita ingat waktu kita menikah, lagu ini. And today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Biasanya perempuannya nangis, gitu betul nggak? Waktu kita belum menikah, Bu, saya pikir mesra banget nih pernikahan. Ternyata ada kalanya wanita itu nangis, saudara. Dia pikirkan, saudara, berapa tahun tahan pernikahan ini, betul nggak? Waktu masih pacaran enak. Yang perempuan bilang, kok antar ke Batu dong, naik motor. Yang laki-laki bilang, Dek, jangankan ke Batu, ke Palestina pun abang antar. Kemana-mana dinaikkan ke atas motor, dibukakan pintu mobil. Waktu 24 saudaraku yang kasih pinggangnya. Setelah 42 boro-boro, masih satu naik kaki istrinya, udah jalan motornya, betul nggak? Nangkap saudara? Yang ketawa bilang, Saudara, saya mau berkata kepada saudara, banyak pasangan dan keluarga yang tidak harmonis, bahkan berakhir dengan perceraian. Karena berawal dari dasar pondasi pernikahan yang tidak dibangun, itu maksud saya, dengan prinsip kerajaan Allah. Bagaimana dengan pernikahan orang percaya? Riset Barna Group, saudara, di antara seluruh orang percaya yang mengaku telah lahir baru di Amerika Serikat, 35% diantaranya mengalami perceraian. Akar perpecahan dalam keluarga, saudara, adalah relasi, komunikasi, dan regulasi. Iblis main di sini, Pak. Ada banyak bapak-bapak, saudara yang kasih, buat regulasi tapi tanpa komunikasi. Makanya relasinya rusak, betul nggak? Kamu harus gini, kamu harus gini, istri harus gini, istri harus gini. Istri harus pintar masak. Saya baca, Pak, di Amsal 31, nggak ada ditulis istri harus pintar masak, betul nggak? Istri saya nggak pintar masak, Pak. Ada laki-laki, ada bapak-bapak bikin regulasi, bikin peraturan, bikin tata tertib, tapi nggak dihidupi. Tidak dikomunikasikan. Makanya rusak. Betul? Betul, Pak. Itu yang paling bahaya. Tahukah saudara, Indonesia mengalami yang namanya negara nomor 3, saudara, yaitu fatherless country. Ada bapaknya, tapi tidak berfungsi. Nggak berfungsi. Ada bapaknya, satu atap. Saya pernah mengalami ini. Ngobrol sama papa saya cuma kapan, Pak? Cuma malam tahun baru. Itu kebiasaan orang Batak, jam 12. Saya datang udah mabok, betul nggak? Minta maaf dalam keadaan mabok, betul nggak? Saudara, mungkin anak-anakmu nggak mabok, saudara. Tapi kapan kita bertemu dengan dia, saudara yang kasih? Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Perhatikan baik. Ya, perhatikan baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsentrasi dengan yang namanya keluarga dan rumah tangga. Perhatikan saudara yang kasih. Kejadian 1:26-28. Saudara, ada 3 mandat. Pemberkatan nikah pertama diprakarsai Tuhan. 3 mandatnya beranak cucu, taklukkan, dan kuasai. Saudara perhatikan, Maleaki saudaraku yang kekasih, ini bukti Tuhan kita konsentrasi dengan yang namanya pernikahan dan saudaraku yang kasih keluarga. Kitab Maleaki dikatakan saudaraku yang kasih, Tuhan membenci perceraian. Lihat saudara, ya itu perjanjian lama. Perjanjian baru saudaraku yang kasih dibuka dengan silsilah, yaitu keluarga juga, yaitu silsilah Yesus. Mujizat pertama terjadi di pernikahan. Nah saudara perhatikan baik, ada 7 tanda Semeo itu mujizat. Kenapa saudara tanda pertama, saudara, mujizat pertama ada di pernikahan. Bapak Ibu kalau idealnya, yang harusnya yang pertama ini yang keren apa? Harusnya yang keren apa Bapak Ibu? Harusnya yang keren yaitu apa? Yesus membangkitkan Lazarus, saudaraku yang kasih. Betul nggak? Kenapa pernikahan saudaraku yang kasih di Kana? Yohanes 2. Itu yang pertama kali saudara ada mujizat. Ternyata begini Bapak Ibu yang kasih. Karena pernikahan adalah pencetak-pencetak gereja dan keturunan ilahi di masa depan. Kitab penutup daripada perjanjian baru, Wahyu saudaraku yang kasih. Perhatikan baik. Ya, ditutup dengan pernikahan agung, perjamuan kawin anak domba. Tuhan kita konsentrasi dengan apa yang dilegitimasinya. Makanya 2 lembaga ini coba saudaraku yang kekasih dihancurkan. Tahukah saudara, yang disebut gereja bukan gedung. Tapi apa? Adalah orang-orang yang di dalamnya isinya. Gereja itu saudara bukan gedung 4 tembok. Tapi apa saudara? Saudara dan saya adalah gereja. Yang adalah keluarga. Makanya iblis saudaraku yang kasih coba apa? Hancurkan gereja kita. Hancurkan rumah tangga kita. Kalau saudara pondasinya hancur. Maka saudara tidak akan ada pemberita Injil ke depan. Hati-hati saudara. Baik saudara yang tempat ini maupun yang di rumah. Saya katakan, bangun tata tertib, bangun pengajaran Tuhan. Yuk, semua kita keluarga, di gereja ataupun di rumah. Semua kita adalah apa? Sama-sama mendukung, betul nggak? Support system. Supaya apa? Supaya kita kuat.
Markus berkata, saudara yang kasih, 3:24-26. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia tidak terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan melainkan sudah tiba kesudahnya. Iblis aja tahu yang namanya unity. Iblis juga saudara yang kasih punya yang namanya saudara moto. With the power of unity together we can. Dengan kekuatan kesatuan bersama-sama kita bisa. Ternyata iblis pun kalau terpecah-pecah, mereka nggak kuat. Apalagi keluarga dan rumah tangga. Saudara lihat konsep itu. Makanya saudara, iblis saudara bekerja sama. Bapak ini apa yang disukai saudara yang kasih. Maka iblis main di situ. Ibu ini apa yang disukai. Maka iblis main di situ. Maka dibenturkan rumah tangga ini dalam kesukaannya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi pengajaran Tuhan. Saya mau tanya saudara. Kita ini lembaga yang dilegitimasi Tuhan. Seharusnya kita adalah lembaga yang kuat, betul gak? Setuju gak saudara? Lembaga yang kuat gak? Tapi ternyata begini. Ada perpecahan dalam gereja. Perpecahan dalam rumah tangga. Seharusnya, perhatikan baik. Tidak ada yang dapat memecahkannya. Selain daripada apa? Kita saudara kasih kesempatan untuk perpecahan itu. Karena Alkitab berkata begini. Tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya. Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Kalau tidak kita katakan welcome kepada perpecahan di gereja, di rumah tangga, maka sebenarnya iblis nggak bisa kerja, dia nggak punya kuasa. Karena apa? 1 Yohanes 4:4 berkata begini, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tapi kadang-kala apa? Perpecahan itu kita relakan. Kita katakan welcome to my paradise, betul nggak? Pecah rumah tangga dan berantem, urgent. Untuk di rumah kita apa? Sepakat. Katakan sepakat. Katakan sepakat. Di gereja, di rumah, dalam pelayanan saudara yang kasih. Harus kita sepakat. Halo, istri-istri kamu jangan jadi istri pemain bayaran. Pelayan-pelayan, mana pelayan-pelayan ini? Jangan menjadi pelayan bayaran saudara. Jangan saudara banding-bandingkan. Di sana persembahan kasihnya sekian, di sini sekian. Saudara kalau saudara gitu, itu namanya nggak sepakat. Karena Alkitab berkata, yuk sama-sama kita baca yuk. Dan lagi aku berkata kepadamu, apa dikatakan? Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kenapa ada doa tiap pagi di sini saudara? Saudara, ada 2-3 orang berkumpul. Saudara, ada mesbah di rumah, 2-3 orang berkumpul saudara. Bagaimana dengan kami yang gak punya anak Pak dan segala macam. Makanya 2 dikatakan yang sepakat, betul gak? Itu namanya Pak Somfoneo. 2 orang sepakat unity one flesh ministry saudara. Bahasa Gerikanya simfonite. Fon itu bunyi, somfoneo itu simfoni dan harmonisasi. Bapak Ibu pernah gak lihat alat musik ini? Satu sama lainnya sama gak? Satu sama lainnya sama gak Pak? Coba matikan dulu keyboardnya. Gebuk drumnya bro. Ya. Gak enak betul kan? Betul gak? Holy, susah banget ngambil nadanya, betul kan? Nangkap saudara? Coba saudaraku yang kekasih, ya main saksofonnya Pak. Hanya saksofon, betul gak? Gak sama. Saudara pernah gak nonton konser saudara? Saya mau tanya sama saudara, dirijennya kehadapan penonton atau membelakangi penonton? Maaf ya, bagi dia penonton gak penting saudara. Yang penting bagi dia adalah harmonisasi musiknya, betul gak? Sampai kapanpun engkau sama istri suami-suami tidak pernah akan sama. Kita tetap berbeda. Tapi ada kesepakatan. Itu namanya simfonite. Saudara laki-laki adalah pria. Wanita saudara yang kasih adalah istrimu. Gak akan pernah sama. Kalau sama saudara namanya LGBT. Gak sama Pak. Sampai kapanpun gak sama. Makanya salah kalau suami berkata kepada istrinya, puaskan saya. Istri berkata kepada suaminya, puaskan saya, bahagiakan. Yang buat bahagia bukan pasanganmu. Salah, makanya ada pertengkaran di rumah. Aku gak bahagia sama dia, gak cocok kami Pak. Memang waktu menikah gak cocok. Makanya saudara disatukan, tapi sepadan. Musik ini gak cocok Pak, tapi ada sepakat, yaitu simfonite. Digabungkan semua, coba main drumnya, coba main saksofonnya. Kita bisa nyanyi saudara. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.